Oke, saya lanjutkan ya. Nah, tadi sampai sini ya. Sampai lem dan paku itu merupakan bahan baku tidak langsung. Oke, biaya bahan baku tidak langsung dikelompokkan ke dalam biaya overhead pabrik atau factory overhead cost atau biaya produksi tidak langsung ya, yaitu indirect manufacturing cost. Seperti itu. Lanjut. Ada tenaga kerja. Nah, saya rasa semua mahasiswa juga tahu ya, apa itu tenaga kerja gitu ya. Biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja atau direct labor cost itu adalah gaji atau upah yang dibayarkan untuk semua tenaga kerja yang terlibat secara langsung dalam proses produksi. Contohnya, pekerja yang bertugas sebagai operator mesin di pabrik atau yang bertugas di bagian pemotongan kayu dalam pembuatan meja dan kursi. Jadi, yang orang ini ya, tenaga kerja langsung adalah orang yang bekerja secara langsung ya, membuat produk itu gitu. Contohnya itu kayak tadi itu operator mesin. Kalau misal kita jualan roti, ya yang buat roti itu ya, yang merupakan tenaga kerja langsung. Ada langsung, pasti ada tidak langsung. Contohnya kalau tidak langsung di sini gaji atau upah tenaga atau penjaga malam pabrik. Ya, kemudian penyelia pabrik, karyawan administrasi, karyawan bagian pemeliharaan pabrik. Nah, itu merupakan tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor cost. Tuh. Nah, tenaga kerja tidak langsung ini akan dikelompokkan ke dalam biaya overhead pabrik. Jadi yang tidak langsung itu nanti akan masuk ke dalam biaya overhead pabrik. Gitu, kita jadikan satu, ya. Selanjutnya, overhead pabrik sendiri itu apa? Overhead pabrik adalah semua biaya untuk memproduksi suatu produk selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Kalau kita bikin roti, ya, bikin roti pakai mesin apa itu? Mixer lah ya. Mixer, kita pakai mixer. Kita kalau pakai mixer kan butuh listrik ya. Nah, listriknya itu merupakan biaya overhead pabrik. Seperti itu. Ya. Kemudian kalau kita mau ngoven, ovennya misal pakai oven kompor gitu ya, bukan yang pakai listrik, pakai kompor. Kalau pakai kompor ya gasnya itu adalah overhead gitu. Ya, paham ya? Ini perlu diperhatikan. Kalau listrik itu kan biasanya ya terdiri dari pembayarannya kan langsung ya, dari akumulasi dari penggunaan lampu, penggunaan kulkas, penggunaan AC, mixer yang dipakai. Nah, itu akumulasi kan kalau kita bayar. Tapi yang kita masukkan ke dalam uh, overhead yang ini adalah yang nggak langsung, yaitu adalah yang kita gunakan untuk memproduksi rotinya, untuk membuat rotinya itu ya. Jadi pada saat kita melakukan pembuatan roti pakai mixer, nah itu yang kita hitung. Kalau itu kita nggak pakai mixer gitu, kita nggak pakai apa-apa, cuma diulenin sendiri gitu pakai tangan, ya udah berarti nggak ada biaya listriknya gitu. Nah itu perlu diperhatikan seperti itu ya. Jadi menentukan overhead pabrik ini tidak mudah. Kita harus ngerti yang mana yang masuk overhead pabrik, yang mana yang tidak. Selanjutnya overhead pabrik yang kedua ya di sini ya. Ada bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan biaya overhead biaya produksi tidak langsung lainnya. Contohnya biaya asuransi, peralatan pabrik, dan biaya penyusutan peralatan pabrik. Ya, itu bisa dimasukkan ke dalam overhead.
Ya, kalau misal hal yang tidak berhubungan dengan produksi ya nggak usah dimasukkan ke overhead, nanti akan membebani produk terlalu besar gitu. Oke, paham ya sampai sini ya? Contoh, PT Nutrisi Bergizi memproduksi kue brownies. Minggu lalu bahan bakunya ada 8 juta digunakan dalam produksi brownies. Upah tenaga kerja langsung yang dibayarkan 1,2 juta untuk 2 orang pekerja. Total biaya overhead ada 500.000. Di akhir minggu jumlah kue brownies yang berhasil diproduksi ada 100. Nah, kita di sini disuruh ngitung total biaya produksi dan biaya per unitnya. Total biaya produksi tinggal dijumlah aja, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Totalnya ada 9.700.000. Biaya overhead, biaya kue brownies per unitnya tinggal dibagi. Ya, jumlah kue yang dihasilkan tadi kan 100. Total biaya produksinya 9.700.000. Berarti 9.700.000 dibagi 100, yaitu ada 97.000. 97.000 ini adalah biaya kue brownies per unit. Jadi satu unitnya brownies itu adalah 97.000. Gitu ya. Oke, nah sekarang di sini kita membahas mengenai biaya utama dan biaya konversi. Biaya utama itu terdiri dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku langsung. Itu merupakan biaya utama, ya. Kalau biaya konversi itu adalah biaya overhead pabrik ditambah biaya tenaga kerja langsung tanpa adanya biaya bahan baku langsung. Gitu ya. Oke, untuk contoh-contoh ini silakan dibaca sendiri nanti ya, dipahami sendiri. Kalau nggak paham silakan japri ke saya atau chat di grup. Klasifikasi biaya berdasarkan departemen. Biaya dikelompokkan menurut departemennya atau menurut unit organisasinya yang lebih kecil dari suatu pabrik tempat terjadinya biaya tersebut. Membantu manajemen ini ya, untuk apa sih sebenarnya mengklasifikasian ini? Yaitu untuk membantu manajemen dalam menentukan harga pokok produk yang lebih tepat sehingga pengukuran laba menjadi lebih akurat. Ini ya. Kalau kita menghitung yang namanya harga pokok produknya itu akurat, maka sampai ke perhitungan laba nanti akan akurat. Kalau memang kita menghitungnya udah salah dari awal, maka perhitungan laba yang kita tentukan itu nanti akan salah. Ini ya departemen. Departemen ini ada 2, produksi dan pendukung. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Kalau produksi ya untuk bagian produksi, kalau pendukung itu selain dari produksi. Gitu. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Perilaku biaya. Biaya itu ada yang variabel, ada yang tetap, ada yang semi variabel. Biaya variabel itu adalah yang nilai totalnya berubah secara langsung ya, seiring dengan adanya perubahan tingkat aktivitas atau volume, baik volume produksi maupun volume penjualan. Kemudian biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, beberapa elemen dalam biaya overhead pabrik dan biaya penjualan lainnya itu merupakan contoh dari biaya variabel. Ya, biaya variabel itu kalau berubah seiring dengan jumlah produksi. Ya, contohnya ini bahan baku langsung. Jumlah bahan baku langsung itu pasti berubah. Kita akan memproduksi roti 100 dengan memproduksi roti 200, biayanya kan berubah kan? Nah, itu merupakan biaya variabel. Kita memproduksi roti 100 dengan memproduksi roti 200, biaya tenaga kerjanya juga pasti berubah kan? Beda kan? Nah, itu merupakan biaya variabel. Ini ya biaya variabel ya. Volume produksi, total biaya. Semakin tinggi volume produksi, maka akan semakin tinggi total biaya
biayanya. Ini yang garis tengah ini merupakan total biaya variabel. Jadi berubah gitu ya. Kalau memproduksi 4, oh ternyata biayanya 5.000. 4 ya. 5.000 sini gitu ya. Kalau kita memproduksi 12, oh ternyata biayanya 12.000. Nah, ini merupakan biaya variabel. Biaya tetap di sini ya. Biaya tetap adalah nilai yang secara konstan tidak berubah-ubah ya, walaupun tingkat volume produksinya itu berubah-ubah, tapi biaya ini tidak akan berubah. Contohnya, beban penyusutan peralatan pabrik, sewa bangunan. Kita mau menghasilkan produksi berapapun itu, ya, tetap saja penyusutan peralatannya tidak akan berubah gitu ya. Tetap saja sewa bangunannya nggak berubah. Ya, kita mau memproduksi 300 roti. Sewa bangunan tetap kan, tetap per bulan tetap konstan segitu, tidak akan mengalami perubahan, ya kan? Oke, itu namanya biaya tetap. Nah, ini contohnya ya. Biaya tetap, total biaya tetap seperti ini. Volume produksi dalam unit, ini biayanya. Volumenya 300, 6.000 biayanya. Nah, volumenya 20 juga tetap 60.000, 10 juga tetap gitu. Sampai kapanpun tidak akan berubah gitu. Biaya semi variabel. Biaya semi variabel itu biaya yang terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. Ya, memiliki kedua unsur. Contohnya biaya listrik dan biaya telepon. Tarif listrik itu kan tetap ya, berapa rupiah per kWh kan biasanya gitu ya. Nah, tapi ada beberapa tapi saat kita mau bayar listrik kan kita dilihat ya, meterannya itu kita habis berapa kan gitu ya. Nah, itu merupakan biaya semi variabel. Jadi kalau kita melihat, oh listrik itu biaya variabel bu, oh enggak, listrik itu tetap bu, misal gitu ya, memang dua-duanya gitu ya. Jadi biaya semi variabel biaya listrik itu merupakan biaya semi variabel. Oke, seperti ini ya grafiknya ya, nanti silakan dilihat di buku. Kemudian klasifikasi biaya berdasarkan periode akuntansi. Biaya produk. Biaya produk itu terdiri dari biaya produksi ya, yaitu yang ada biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead itu. Itu merupakan biaya produk. Biaya periode adalah biaya yang tidak berkaitan dengan produk, tetapi berhubungan dengan periode waktu atau periode akuntansi. Contohnya biaya pemasaran dan biaya administrasi. Biaya pemasaran, biaya administrasi gitu ya, itu merupakan biaya periode. Setiap tahun kita akan membayar biaya pemasaran, biaya administrasi. Ya, entah itu produknya berapa, tetap kita akan melakukan pemasaran ya kan, dan membayar administrasi, ya kan? Selanjutnya, klasifikasi biaya berdasarkan fungsi manajemen. Biaya produksi adalah biaya yang terjadi untuk menghasilkan produk hingga siap untuk dijual. Ya, seperti tadi sudah dijelaskan ya, biaya produksi ya. Kemudian biaya penjualan, biaya-biaya yang terjadi untuk menjual suatu produk atau jasa. Kalau barang itu sudah jadi kan akan kita jual. Nah, itu namanya biaya penjualan. Sedangkan ada yang lain namanya biaya umum atau administrasi. Ya, ini adalah biaya-biaya yang terjadi untuk memimpin, mengendalikan, dan menjalankan suatu perusahaan. Oke. Selanjutnya, persediaan dalam perusahaan manufaktur itu ada 3 ya. Ada persediaan bahan baku, ada persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Nah, ini akan kita bahas semuanya di video selanjutnya. Oke, gitu ya.